Siapakah itu sebenarnya Tuhan kita itu? Berarti kalau kita mau kenal Allah itu bagaimana? Lihatlah Yesus. Yesus Allah itu adalah seperti Yesus sudah. Kalau Yesus itu baik, baiknya Yesus, ya itu adalah baiknya Allah. Makanya dia berkata, aku melakukan apa yang kulihat Bapa aku lakukan. Manusianya ini loh yang bingung, mau cari penyelamat, mau cari Tuhan, yang mau cari pertolongan, tetapi malah sang penolong yang perkasa ini, pencipta langit dan bumi inilah yang malah punya ide menawarkan diri. Ayo, aku mau beserta dengan kamu. Ketika orang mau berjumpa dengan sang juru selamat, bukan orang tahu firman, tapi orang melakukan firman. Saya percaya orang Majus itu ketika dia dapat visi dan dia diam di tempatnya, tidak berjalan sepanjang 2 tahun, keselamatan, dia tidak pernah akan lihat keselamatan itu terjadi. Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam acara Best Talk. Kali ini kita tetap masuk di dalam acara, yaitu tentang pembahasan Natal, berupa firman-firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama. Oleh sebab itu hari ini saudara, jangan sampai kita tidak mengenal dan tidak tahu makna Natal. Kita hanya cuma tahu perayaan, kita tidak tahu siapakah itu sebenarnya Tuhan kita itu, dan sebagainya. Oleh sebab itu saya perkenalkan dahulu, di sebelah kiri saya ada Pendeta Roy Kalonto dari Manado, Master Teologi. Juga di sebelah kanan saya ada Pendeta Doni Tatimu, Master Teologi. Juga ada Pendeta Samuel Selamat, Master Teologi, juga seorang sarjana psikolog. Nah, saya mau tanya ini mengenai tentang waktu malaikat itu datang kepada Maria. Apa saja yang diberitakan? Silakan. Salah satunya ketika malaikat Gabriel itu mendatangi perawan Maria, dia menyampaikan suatu kabar kepada Maria itu bahwa, hai, engkau yang dikaruniai Allah, engkau akan beroleh anak dan namailah dia Yesus, karena Allah yang akan memakai dia untuk menyelamatkan dunia. Sehingga kalau berita Natal disampaikan, kita harus tahu bahwa sesungguhnya nama Yesus itu adalah nama yang dari sorga. Bukan nama lazimnya seperti namanya orang tua punya anak ya wajib dikasih nama lah. Tetapi sekali lagi khusus nama Yesus ini betul-betul nama yang dari sorga. Oleh sebab itu, oleh nama inilah di ayat-ayat yang lain diberitakan bahwa tidak ada nama di atas langit, di bawah langit, di bawah kolong langit, di bawah bumi yang olehnya kita mendapat keselamatan kecuali di dalam nama Yesus ini. Karena kita tahu bahwa Yesus itu juga adalah nama Bapa itu sendiri. Di ayat yang lain disampaikan bahwa nama yang sudah engkau berikan kepadaku, kata Yesus kan seperti itu. Sehingga oleh sebab itu kita harus yakin, kita harus tahu bahwa Yesus ini adalah nama yang dari sorga yang mampu menyelamatkan, yang kita harus menaruh harap kepadanya, satu-satunya penyelamat manusia. Ya, itu juga dikatakan dalam kitab Filipi bahwa Allah telah mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, yaitu sampai di atas, di bawah, semua harus menyembah untuk kemuliaan Allah. Berarti Allah sudah memuliakan, kita tidak boleh sampai merendahkan, kan? Yang lain silakan. Kalau dilihat dari Lukas 1 itu, kita akan menemukan bahwa selain nama Yesus, dia kemudian menyebut bahwa anak itu akan menjadi besar. Kata besar di sana bukan menjadi big berarti bertumbuh besar, tetapi menjadi orang besar tepatnya, great, akan menjadi orang yang mulia, dan namanya akan disebut, orang akan menyebut dia anak Allah yang maha tinggi. Nah, nama kedua yang kita bisa ambil dari situ adalah dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, kata anak Allah buat saya harus dikembalikan ke Kejadian pasal 1 ayat 26, di mana Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, rupa dan gambar Allah. Nah, kata rupa dan gambar itu kalau diperiksa dalam Kejadian 5 ternyata adalah konotasi lain daripada anak. Sebab Adam ketika punya anak, Alkitab berkata Adam punya anak menurut rupa dan gambarnya. Jadi rupa dan gambar itu adalah anak. Jadi apa arti anak Allah di situ? Buat saya ada 2 hal penting. Nomor satu dia bicara bahwa anak itu adalah representasi dari sang Bapa itu sendiri, cerminan dari sang Bapa. Ya, saya dibilang mungkin Pak Roy tahu keluarga saya mirip mama, ya sebab mama saya harus mirip lah, jangan mirip tetangga, mirip mama, oh iya.
Sebab anak adalah cerminan dari Bapa. Persoalannya ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu kehilangan teladan. Nah, kita mau jadi baik, pertanyaannya apa standar kebaikan? Ya, baik kan harus ada standarnya. Waktu anak muda yang kaya datang pada Tuhan Yesus berkata, "Guru yang baik," Tuhan Yesus langsung tanya, "Kenapa kamu menyebut aku baik? Atas standar apa engkau menggunakan kata baik itu kepada? Bukankah hanya ada satu standar kebaikan dan hanya Bapa saja yang baik?" Jadi sama, kalau kita bilang Allah baik, kalau begitu saya harus baik seperti Allah. Nah, baiknya Allah itu bagaimana? Allah itu setia, saya harus setia seperti Allah. Setianya Allah itu bagaimana? Oleh sebab itu butuh yang namanya teladan. Persoalannya manusia sejak jatuh dalam dosa tidak punya gambar keteladanan. Makanya Yohanes 1 berkata, nggak ada yang pernah melihat Allah, nggak ada. Artinya Musa nggak pernah lihat Allah, Abraham nggak pernah lihat Allah. Bagaimana kita bisa meniru, meneladani sesuatu yang tidak pernah kita lihat? Nah, tiba-tiba Yohanes 1 berkata, hanya ada satu yang pernah melihat Allah, anak di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakan Bapa itu kepada kita semua. Berarti kalau kita mau kenal Allah itu bagaimana? Lihatlah Yesus. Yesus Allah itu adalah seperti Yesus sudah. Kalau Yesus itu baik, baiknya Yesus, ya itu adalah baiknya Allah. Makanya dia berkata, aku melakukan apa yang kulihat Bapa aku lakukan. Aku mengatakan, apa yang kudengar dari Bapa aku mengatakan. Berarti Yesus adalah gambaran sempurna, teladan dari Bapa. Maka kalau kita mau jadi anak-anak Allah, kita harus meneladani Bapa. Gimana caranya? Teladani Yesus. Menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Dan fungsi kedua dari anak Allah adalah untuk penyelamatan ciptaan, saya percaya. Sama seperti yang dibawa oleh kata nama Yesus, yang berarti Yesua, Allah yang menyelamatkan. Memang fungsinya adalah untuk menyelamatkan ciptaan. Buat saya mujizat, saya setuju ada seorang teolog bilang begini, mujizat itu seringkali dianggap sebagai intervensi Tuhan terhadap hal-hal natural. Tapi dia berkata, saya melihat berbeda. Mujizat itu adalah mengembalikan seseorang, ciptaan, pada apa yang seharusnya ada. Dari permulaan dia mau ciptaan yang baik, makanya dia sebut Eden, yang berarti pleasure, kesukaan, kesenangan, sesuatu yang baik. Dan saya percaya kalau Tuhan itu baik, hidup yang kita hidupi adalah hidup yang baik. Artinya ada banyak tantangan, tapi mari percaya bersama dengan Tuhan, pada akhirnya semuanya akan menjadi baik. Dia datang di muka bumi sebagai pengharapan untuk kembali lagi pada awal muasal rencana Allah sejak dari semula. Jadi anak Allah Maha Tinggi buat saya ada satu, dia datang sebagai teladan. Nomor dua, dialah raja yang mengembalikan semua ciptaan pada keselamatan semula. Awal mula rencana Tuhan bahwa ciptaan itu Eden, pleasure, kesukaan, kesenangan. Bertengkar itu nggak baik, berarti mari kita nggak bertengkar. Iri hati itu nggak baik, jadi mari kita nggak iri hati. Egois itu nggak baik, berarti itu bukan rencana Tuhan. Sakit, penyakit, kemudian Anda menyalahkan Tuhan, itu bukan sesuatu yang baik. Mari kembali lagi pada rencana semula Tuhan, di mana semuanya itu baik. Mengucap syukur itu baik. Saya juga masih ingat sedikit, saya masih ingat Pak Fengki pernah bilang, jalan lebar itu banyak yang ikuti, jalan sempit itu sedikit yang ikuti. Nah, untuk jadi buruk itu nggak perlu banyak usaha, tapi untuk menjadi baik, wah itu susah. Daging jadi baik jadi busuk, Anda biarin begitu aja pasti jadi busuk. Nggak perlu taruh di kulkas, tapi kalau Anda mau mengawetkan daging baik harga, Anda harus beli kulkas, Anda harus bayar listrik, Anda harus kasih garam. Menjadi baik itu tidak mudah, tapi itulah yang Tuhan mau. Serakah nggak baik, mengucap syukur itu baik. Mari kita kembali kepada yang baik. Tapi itulah sebabnya dia datang, membawa kita jadi Eden, menjadi pleasure, kesukaan Tuhan, menyelamatkan kita. Itu kira-kira dari saya. Jadi anak Allah Maha Tinggi udah diterangkan begitu. Dikatakan Maha Tinggi karena banyak orang berkata, aku juga punya Allah gitu loh. Bener kan? Aku punya Allah, itu kan Allahmu, itu Allahku sini. Sebab itu dikatakan anak Allah Maha Tinggi. Jadi sudah tidak ada lagi kata-kata Maha itu miliknya Allah. Ya. Sudah itulah Allah sesungguhnya. Yesus Kristus itu harus dipercaya. Silakan yang lain. Nah, saya melihat begini, ketika malaikat juga Tuhan memberitahukan kepada Maria, itu dia menyatakan bahwa Maria itu akan mengandung oleh Roh Kudus. Nah, kalau tadi teman-teman sudah angkat tentang kata Yesus Allah Maha Tinggi, nah bagi saya, ketika
Allah turun ke dunia, kekudusan itu ditarik kembali. Karena ketika kerusakan terjadi pertama kali di Taman Eden ketika dosa masuk, disitulah manusia Adam dan Hawa itu kehilangan citra Allah, kekudusan Allah itu hilang. Nah kemudian ketika Yesus turun ke dunia, dia memberikan kekudusan lagi kepada kita. Nah tapi kerap kali yang terjadi dalam kekristenan kita selalu merasa kalau kudus itu mungkin ketika kita hafal firman, ketika kudus itu kita doanya kita baik, ketika kudus itu mungkin puasa kita 1 minggu 2-3 kali puasa. Itu seperti itu. Mungkin kita bisa ada punya karunia-karunia yang hebat, mungkin karunia bahasa roh, karunia nubuat dan sebagainya. Tapi bagi saya, kekudusan itu sesuatu yang sederhana, sesuatu yang simple, yaitu ketika Yesus dia turun ke dunia, dia menjadikan dirinya sebagai manusia dan ada sesuatu yang dia bawa, yaitu firman itu, sehingga hari ini kita untuk bisa menjadi kudus, bagi saya itu simple tapi sulit untuk kita kerjakan, yaitu mengimplementasikan firman itu dalam hidup kita. Jadi mari, supaya kita hari ini, manusia Kristus itu harus keluar dari hidup kita, supaya kekudusan itu nampak dari hidup kita, yaitu kita prakteklah yang namanya manusia Kristus supaya kudus itu nyata dalam hidup kita. Memang saya lihat itu kalau kita bilang tentang firman itu bisa menguduskan. Persoalannya sekarang ini tak hanya orang menguasai firman, memang betul harus menguasai firman supaya bagus, tetapi lupa untuk dikuasai firman. Akhirnya menjadi ahli Taurat, berdebat, lupa melakukan. Saya mau baca firman saja dulu supaya kita tidak menjadi ahli Taurat ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 35. Nanti kita bahas tentang perikop ini. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Puji Tuhan. Saudara, dari perikop ini apa kurang lebih bapak-bapak bisa memberikan makna Natal melalui bacaan ini. Salah satu contoh, tadi dikatakan ada 2 kasih karunia yang dikatakan, yaitu ketika berjumpa dengan Maria, malaikat berkata, "Kasih karunia kepadamu." Kemudian dikatakan lagi, "Kasih karunia kepadamu sehingga kamu peroleh ini." 2 kali, saudara. Makna Natal selain dari kasih karunia, mungkin kasih karunia juga boleh. Kasih karunia artinya kan pemberian cuma-cuma, bukan tanpa harus kita bayar. Inilah kasih Allah yang besar, sehingga diberikan cuma-cuma. Mungkin bapak-bapak bisa menyampaikan. Bagi saya begini, kata kasih karunia ini sangat membawa makna yang dalam. Ini yang harus menjadi satu perenungan bagi kita sebagai orang percaya. Jadi supaya kita tahu bahwa ketika Yesus dia turun ke dunia ini, itu kasih karunia diberikan kepada kita. Sehingga mestinya kita ini yang mati di dalam dosa, tapi dia rela turun ke dunia menggantikan itu. Nah, kasih karunia itu tidak bisa kita nilai dengan
ada nilai, ada harga, yaitu namanya mungkin bicara tentang materi di dunia ini. Tidak ada seperti itu. Itu cuma-cuma, yang tadi seperti apa yang Pak Peggy katakan, itu gratis diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, ketika sesuatu yang gratis itu diberikan kepada kita, cuma-cuma itu yang datang dari surga, hari ini yang menjadi satu pertanyaan kita, apakah kita nggak mau berbuat sungguh-sungguh kepada Tuhan? Itu yang menjadi satu pertanyaan kita. Nah, bagi saya, kasih karunia ini harus menjadi betul-betul perenungan. Ketika diberikan dikatakan kepada Maria, juga kepada kita semua hari ini, kasih karunia itu masih tetap berlaku bagi kita semua. Ya. Nah, kasih karunia itu juga sekarang ini membuat kita semua harusnya mulai berpikir, menstel hati dan pikiran bahwa kadang apa yang kita pikirkan dan kita harapkan itu harus selaras dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Karena sesungguhnya kalau saya ini menempatkan diri selaku Maria gitu ya Bapak Ibu, coba bayangkan begitu malaikat itu datang lalu ngomong kamu akan dapat kasih karunia dan kamu disertai Tuhan, pasti sesuatu yang luar biasa. Wow, ini ya apa ya, makanya dia simpan dalam hatinya karena dia berharap banyak. Ternyata statement dari kasih karunia ini bahwa kamu akan mengandung, akan melahirkan, akan punya anak dan lain sebagainya. Dan Maria langsung confused gitu loh, bingung. Loh, kok kasih karunia seperti ini, kok nggak seperti hatiku, kok nggak seperti pikiranku, kok nggak seperti norma-norma pada umumnya. Kok saya ini yang perawan harus punya anak tanpa ada hubungan pernikahan. Wah, ini yang kadang kita ini tidak mengerti jalan Tuhan dengan jalan kita. Makanya sekarang ini melalui Natal, ayo kita kembali. Bukan Tuhan yang harus menyesuaikan kita, pikiran kita dan hati kita ini loh yang harus diselaraskan dengan firman, supaya setiap kali ada firman-firman yang kadang menurut hati dan pikiran kita itu tidak pas, tidak cocok, tetapi sikapi itu dengan baik, dengan benar. Sehingga akhirnya Maria sampai pada satu titik kan, aku ini hambamu, jadilah padaku menurut apa yang kau kehendaki. Walaupun dia tidak mengerti, tetapi karena dia tahu bahwa ini akan seperti ini dan beresiko seperti ini, tetap dia mau yang diubah itu pikiran dan hatinya. Dan ini yang seharusnya kita mulai pelan-pelan belajar juga mensikapi kasih karunia Tuhan. Iya, kasih karunia adalah pemberian Tuhan yang cuma-cuma. Sebab namanya memang kasih karunia, gift, pemberian. Tetapi pemberian Tuhan yang cuma-cuma bukan berarti pemberian tanpa tujuan. Ketika dia memberi sesuatu, itu dari dia, the expenses, biayanya dia yang bayar, betul. Tetapi dia memberikan itu untuk sebuah tujuan. Keselamatan tanpa mengerti mengapa dia menyelamatkan kita, tujuan dia menyelamatkan kita, itu akan membuat kita jatuh pada satu jebakan yang dimana kita sukar untuk keluar. Jebakan yang kemudian hari ini hanya memandang pada diri sendiri. Oh ya, kasih karunia kan? Kalau saya buat dosa kan gampang, minta maaf aja. Kan kasih karunia, saya minta maaf, semua itu berlaku. Makanya teman-teman kemudian berkata, sikapi dengan ucapan syukur, hidup yang mengucap syukur, mari berbuat sesuatu. Tapi saya percaya memang ada sebuah tujuan. Saya setuju ada satu orang berkata, kasih karunia adalah enabling power, kuasa yang memampukan kita melakukan sesuatu. Kalau Tuhan beri kasih karunia, Tuhan beri urapan, Tuhan beri talenta, itu ada tujuannya, bukan tidak ada tujuannya. Makanya Paulus berkata, keselamatan itu kasih karunia, setuju. Tapi kemudian berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya ada tujuan mengapa dia menyelamatkan kita, sehingga keselamatan tidak menjadi egois. Makanya kemudian kita menemukan, tadi Pak Sam katakan, kok kasih karunia nggak kasih kado? Kasih kado sih, perut ngelembung. Tapi persoalannya dapat anak belum ada suami. Saya baru minta suami dulu baru kasih anak. Ini kok kasih anak dulu baru kasih suami. Itu kan celaka sebenarnya. Tapi justru kok kasih karunia kok buat saya tadi kata seakan-akan buat saya susah punya anak di luar pernikahan. Hari ini kalau ditanya kok hamil, suaminya mana? Oh, nggak punya suami, ini datang dari Tuhan. Kan aneh. Punya anak walaupun bilang ini dari Tuhan, itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dipercaya oleh orang. Menyusahkan hidup Maria, menyusahkan masa depannya.
Tapi itulah anehnya adalah kasih karunia itu diberi sebab memampukan kita menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Menerima keselamatan hanya untuk saya selamat, bahaya. Tapi menerima keselamatan supaya saya bisa membawa keselamatan itu pada orang lain. Itulah kasih karunia yang sejati untuk sebuah tujuan. Buat saya. Ya, itu saya pikir begini, saudara. Seperti yang dikatakan teman-teman semua itu. Ketika Maria juga takut kan, bagaimana itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Gitu loh. Roh Kudus akan turun bagi dan sebagainya. Dan itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu yang perlu, ada Roh Kudus dan tidak ada mustahil bagi Allah. Sebab itu responnya Yusuf juga ada respon. Kemudian ketika hamil, Yusuf juga tiba-tiba ingin menceraikan. Kita lihat dulu ayatnya, Matius pasal 1 ayat 18-25. Yusuf juga tidak mau kadang-kadang melihat seperti itu. Sehingga kita lihat Matius pasal 1 ayat 18-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, betul ya? Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, itulah tidak ada mustahil bagi Allah. Terus, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini nggak mau terima dia. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Itulah respon dari Yusuf ingin menceraikannya, tapi kemudian batal juga. Silakan saudara. Saya melihat ada satu kalimat yang menarik tadi di situ Pak, di ayat yang ke-23 itu, bagaimana diceritakan bahwa anak ini akan disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Berapa banyak kadang kita itu lupa tentang arti Immanuel itu, sehingga di dalam doa-doa kita ini kayaknya kan kita ini ditinggal sendiri oleh Bapa itu, sampai akhirnya Tuhan sertai aku, Tuhan tolong aku. Dan padahal kerinduan Tuhan untuk bersatu dengan kita, dengan kerinduan kita untuk mencari Tuhan, itu lebih besar Tuhan yang demikian rindu untuk mendatangi kita. Sehingga konsep penyertaan itu malah idenya datang dari surga sendiri. Bahkan sebelum manusia itu dalam tanda kutip berteriak-teriak butuh Tuhan untuk menolong dia, butuh Tuhan yang besar penguasa langit dan bumi untuk beserta dengan dia, Allah sendiri yang sudah punya ide. Anak ini akan disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan manusia. Oleh sebab itu kekristenan itu seharusnya suatu religi kepercayaan yang demikian luar biasanya, yang sampai bukan manusianya ini loh yang bingung mau cari penyelamat, mau cari Tuhan, yang mau cari pertolongan, tetapi malah sang penolong yang perkasa ini, pencipta langit dan bumi inilah yang malah punya ide menawarkan diri, ayo aku mau beserta dengan kamu. Ini yang harusnya kita syukuri dan juga harusnya kita renungi sekali lagi, bahwa sudah tidak ada lagi yang mampu di level seperti ini. Kalau kepercayaan dan agama-agama lain saya kurang kuasai, tapi satu hal kalau saya lihat di sini, kita diam-diam, kita tenang-tenang, tiba-tiba ditawari, aku beserta engkau senantiasa sampai segala zaman. Ya, kata Immanuel itu Allah beserta kita, itu jelas berarti Allah telah jadi manusia, menyertai kita. Itulah Yesus Kristus. Makanya di dalam ajaran Yesus kemudian bahwa hidup kita menjadi rumah Allah, di mana Allah tinggal pada kita. Itulah Allah menyertai kita. Mungkin ada yang lain, silakan.
Ya, kalau saya tertarik bahwa Yusuf ini orang baik dan punya niat yang baik sebenarnya, menikahi, kemudian ceraikannya diam-diam supaya Maria juga nggak malu, sebab dia tahu anaknya bukan anak saya sebenarnya. Niat baik. Tapi saya belajar bahwa niat baik seringkali bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, walaupun niatnya baik. Niat baik belum tentu kebenaran seringkali. Niat saya baik, saya baik, tetapi seringkali tidak bisa disebut kebenaran. Yang menarik adalah respon Yusuf adalah ketika dia mendapat pewahyuan dari Tuhan, perkataan malaikat di mimpi, dia kemudian dengan taatnya, jadi kembali lagi dia menyingkirkan egonya untuk belajar mengikuti Tuhan. Satu kali ada orang buat cerita, ini cuma dibuat cerita. Satu kali Tuhan Yesus undang sekelompok orang untuk makan-makan, all you can eat lah istilahnya, makan sepuasnya gitu ya. Jam 5 misalnya, ayo kita makan. Jam 6, ayo kita makan. Dibukalah pintu restoran selebar-lebarnya dan Tuhan Yesus berkata, silakan makan sepuasnya, saya yang akan membayarnya. Wah, semua orang rebutan, all you can eat, makan sepuasnya, ambil sebanyak-banyaknya, pesta sebanyak-banyaknya. Tapi yang aneh, dari antara sekian banyak orang, ada 2 orang yang tetap berdiri di belakang Yesus. Dan mereka tidak langsung pergi makan, tidak langsung mengambil makan. Dan Tuhan Yesus tanya, kenapa kalian tidak langsung makan? Teman-teman udah pada makan, kalian kok tidak makan? Mereka bilang, kami tunggu Tuhan Yesus. Kami makan kalau Tuhan Yesus makan. Kami ada di sini karena engkau belum makan. Dia bilang, oh ya, saya masih tunggu tamu, makan aja dulu. Mereka bilang, tidak, kami akan tunggu tamu sama-sama engkau. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, ayo kita makan. Ini menariknya, dia datang, mungkin dia ambil nasi nggak banyak, ngambilnya semangkok, setengah mangkok mungkin, setengah mangkok. Yang 2 orang ikut Yesus nggak berani ambil lebih dari setengah, ya ambil setengah, gurunya setengah, ya mereka ambil setengah. Dia cuma ambil lauk pauk sekedarnya, ambil sayur mayur sekedarnya. 2 orang yang mengikuti belakang walaupun lapar juga nggak berani ambil banyak. Dia ambil sayur, mereka juga ambil sayur. Tapi yang berbeda ketika yang lain makan sepuas-puasnya. 2 orang ini makan bersama-sama dengan Yesus. Yang lain makan dibayari Yesus. Tetapi yang 2 ini sedikit berbeda. Mereka duduk satu meja dengan Yesus. Nah, persoalannya seringkali tadi kembali kepada kasih karunia. Saya kemudian teringat, apakah kita akan menikmati kasih karunia dengan berfoya, wah saya sudah diselamatkan bebas, ataukah kita akan sama seperti Yusuf? Aku cuma ngikuti dia aja, udah. Dia makan segitu ya, saya sih mau makan lebih sih. Tapi dia makan segitu, saya makan segitu. Dia pilih apa, saya milih makan itu. Artinya apa yang dia mau, itu yang menjadi kesukaan saya. Kalau ditanya Yusuf, mau yang mana? Bukan istri saya, itu sudah istilahnya dia, sisanya orang lain kalau mau dipanggil. Itu bukan anaknya saya, tapi dan waktu dia tahu itu Tuhan, ya udah dia jalan ikut Tuhan. Itu buat saya satu gambaran yang sangat bagus tentang kisah ini, bahwa mari yuk ikut Tuhan. Seringkali apa yang kita pikir baik belum tentu benar. Satu hal juga yang tidak pernah terbayang mungkin oleh mereka juga ya, bahwa ternyata mulai dari kecil sampai umur 30 sebelum Yesus melayani, ternyata Maria dan Yusuf ini dipercaya surga untuk membimbing anak-anak ini loh, yang nantinya malah menjadi Tuhan. Pastinya kan dia juga harus menyuapi, mungkin selaku anak kecil harus nuntun, mungkin harus mengajar tulis baca dan sebagainya. Tetapi itu sesuatu yang kayaknya nggak masuk di akal. Ini pencipta langit dan bumi loh yang lagi aku gendong ini pencipta penguasa alam semesta yang lagi aku suapin, lagi aku ajar. Sehingga betapa betul-betul beruntungnya ketika si Elizabeth, berapa beruntungnya aku ini ketika salammu masuk ke aku ini anakku melonjak karena ibu Tuhanku. Bayangkan seperti itu. Dan seringkali kadang kita ini juga selaku orang beriman dipercaya Tuhan untuk menjadi sesuatu yang besar tuh kadang kan bingung-bingung dulu karena melihat sesuatu kok nggak masuk akal, kok melanggar norma, kok nabrak-nabrak dengan keadaan yang ada. Tetapi ketika ini semua kita ikuti dengan benar, dengan baik sampai hari ini, luar biasa Tuhan itu memberkati kita semuanya. Itu yang harus kita Pak Roy, bagaimana? Saya melihat dari sisi seorang pria, saya bangga saya lihat seorang Yusuf yang mestinya hari ini banyak pria-pria Kristen, orang percaya harus berkaca sama seperti Yusuf ya. Karena apa?
Saya lihat Yusuf itu berani mengambil sebuah keputusan di mana harga yang harus dia bayar, yang kembali tadi kita bicarakan tentang kasih karunia itu. Nah, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara ini, untuk khususnya kepada para pria-pria, adalah sebuah tanggung jawab bagaimana kita bisa membimbing istri dan anak-anak kita yang hari ini sudah tidak dimiliki. Dan saya lihat memang peristiwa Yusuf ini harus jadi satu momentum bagi kita sebagai pria-pria untuk mengembalikan citra pria yang sebenarnya, di mana Allah tidak pernah salah memilih Yusuf. Walaupun Yusuf itu dalam sebuah kebimbangan dalam kemanusiaannya, tetapi di dalam kemanusiaannya dia mematikan dagingnya dan dia tampil sebagai seorang pemenang. Jadi seorang imam, ya, termasuk apa yang dikatakan Pak Doni itu bukan soal makan enak, tapi bisa satu meja dengan Tuhan. Bukan sebagai orang Kristen saja, tapi bisa bersama-sama dengan Tuhan. Itu anugerah. Nah, kita akan lihat pertanyaan yang ketiga tentang, yaitu Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12 tentang orang-orang Majus. Nah, saya bacakan secara singkat saja. Nanti bapak-bapak satu boleh menyampaikan lah. Silakan. Matius pasal 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia orang Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari kepadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka di mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan itu. Silakan bapak-bapak, satu orang satu poin. Waktunya masih ada sekitar 5 menit ya. Ya, kalau saya gini, buat saya sederhana aja. Buat saya ternyata yang menemukan Yesus bukan mereka yang tahu firman. Mereka yang menemukan Yesus adalah mereka yang menjalani firman, yang berani membayar harga. Diperkirakan bahwa orang Majus berjalan sekitar 2 tahun dari tempat mereka asal sampai mereka menemukan Yesus. Dan buat saya adalah itu pelajaran bagi setiap kita. Tadi Pak Fengki sudah sempat katakan, bukan cuma tahu firman, tapi biarlah hidup kita dikuasai firman. Di Best Talk yang lalu kita sempat bicara bahwa firman Allah menjelma menjadi daging, menjadi manusia. Dan buat saya firman benar, firman biarlah bukan hanya sampai di mulut, bukan cuma sampai di otak, tetapi benar-benar sampai di dalam hati dan mengubah kehidupan kita. Sudahkah kita membiarkan firman itu mengubah hidup kita atau belum? Jangan-jangan cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, sehingga di otak buat jadi ayat buat nembak orang lain. Tapi
Tetapi marilah firman itu benar-benar dihidupi, benar-benar dilakukan. Kalau saya tidak salah, Esra yang berkata, aku membaca firman, aku menyelidiki firman, aku melakukan firman, barulah aku mengajarkan firman. Jadi sebelum ngajar, baca dulu. Sebelum baca, selidiki. Setelah selidiki, lakukan. Setelah lakukan, baru boleh mengajar. Ada banyak orang cuma bisa pintar mengajar, tetapi tidak pernah melakukan. Buat saya, itu yang saya bisa tarik dari orang Majus. Saya juga melihatnya sesuatu yang luar biasa gitu Pak, merubah paradigma kita seharusnya, bahwa kalau kita berjumpa dengan Tuhan itu bargainnya itu apa? Tuhan yang beri atau kita yang berikan, begitu. Banyak orang biasanya itu ketika ketemu dengan Tuhan, Tuhan aku sudah menyanyi buat engkau loh, aku sudah memuji namamu, aku sudah persembahan buat engkau, sekarang waktunya dong Tuhan balik buat saya, berkati aku, jawab doa-doaku dan sebagainya. Padahal buat orang Majus itu ketika dia ketemu dengan Yesus sang bayi ini, keuntungan apa yang dia peroleh dengan perjumpaan ini? Tidak ada, cuman rasa puasnya aja karena ada bintang di tempatnya dia lihat, dan dia berjumpa dengan bintang itu sampai dia mau menempuh perjalanan jauh, bahkan akhirnya dia membuka juga perbendaharaan hartanya, emas, kemenyan dan mur, dan dia persembahkan kepada Yesus. Hari ini itu juga yang harusnya meneladani kita, mensikapi yang sama. Kalau ketemu dengan Tuhan, jangan lagi minta bayar harga, tetapi kita ini yang harus berani membayar harga, karena Tuhan sudah membayar harga untuk. Orang Majus itu berani seperti itu karena dia meyakini. Ya, meyakini. Kalau orang yakin, berani berkorban. Kalau nggak yakin, ya nggak berani berkorban. Kalau gereja, jemaat orang, umat Tuhan, kalau yakin, berani berkorban. Masalahnya nggak yakin. Silakan Pak. Saya melihat begini, keyakinan daripada orang Majus ini karena sebuah visi. Nah, kerap kali yang terjadi juga dalam setiap hidup kita ini, kenapa kelihatan kita gagal? Karena kita berjalan bukan jalan menurut visi daripada Tuhan, tapi dari keinginan kita yang merupakan sebuah cita-cita. Nah, oleh sebab itu, saya lihat orang Majus ini, kenapa dia sampai kepada tujuan yang tadi Pak Doni katakan, ketika orang mau berjumpa dengan Sang Juru Selamat, bukan orang tahu firman, tapi orang melakukan firman. Jadi visi itu kerap kali juga sering kita ajarkan. Banyak orang tanya kepada saya, kenapa saya gagal? Sudah dapat visi tapi saya gagal. Karena kita tidak hidup di dalam melakukan visi itu. Saya percaya orang Majus itu ketika dia dapat visi dan dia diam di tempatnya, tidak berjalan sepanjang 2 tahun, keselamatan, dia tidak pernah akan lihat keselamatan itu terjadi. Nah, saya percaya juga Tuhan pasti akan memberikan visi juga kepada kita semua. Tapi yang Tuhan minta hari ini, Tuhan berikan visi, hiduplah di dalam visi itu, artinya melakukan visi itu, Pak. Sayang sekali waktunya habis, saudara. Tetapi inilah kalau kita melihat satu firman yang luar biasa. Orang Majus sampai kepada Yesus karena punya visi dan diberkati firman juga. Tetapi ahli Taurat yang bisa baca firman nggak punya visi, nggak sampai Betlehem. Sebab itu kasih karunia itu pemberian Allah. Jika kita menolak kasih karunia itu, maka kita akan di dalam hukum Taurat. Sebab itu saudara, kita yang sudah percaya dalam kasih karunia, jangan sampai tidak percaya. Karena Yesus itu anak Allah dan nama dari surga, dan dia anak Allah Maha Tinggi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.